Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sri Indriani, nomor absen 42. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama analisis pembangunan dan otonomi, yang kedua analisis otonomi provinsi dan kabupaten. Yang pertama analisis pembangunan dan otonomi. Indonesia mempunyai fondasi semangat kebangsaan yang kuat di tengah realitas keagamaan. Hal ini bisa dilihat dari sejarah pendirian negara yang diperoleh dari penyatuan kedaulatan kebangsaan-kebangsaan kecil di daerah. Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan entitas masyarakat daerah era kemerdekaan melalui kebijakan desentralisasi menjadi mandat secara yang sulit dilakukan. Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang kelima, TAP MPLS Nomor 21 Tahun 1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah atau tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintahan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Yang ke-8, TAP MPR Nomor 15 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ke-9, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perjalanannya, sejarah politik Indonesia diwarnai dengan berbagai ketegangan antara pusat dan daerah. Namun pada dasarnya, tuntutan untuk merdeka tidak pernah menjadi target utama dari pergerakan daerah. Gerakan PPPRI Pemesta misalnya merupakan pemberontakan setengah hati yang menuntut merdeka sebagai bagian dari negosiasi politik dengan pusat. Sementara gerakan Aceh untuk merdeka di masa pemerintahan Soekarno digambarkan sebagai pemberontakan kaum republik, yaitu pemberontakan oleh para pendiri republik yang kecewa terhadap republik yang didirikannya. Pemberontakan daerah yang terjadi selama pemerintahan Orde Lama tersebut dipicu oleh ketidakadilan pemerintah pusat dan memperlakukan daerah secara ekonomi, politik, dan kultural. Pemberontakan daerah pada prinsipnya adalah politik untuk menuntut perhatian. Orde Baru merendam konflik internal melalui penciptaan stabilitas dengan cara. Yang kedua, analisis otonomi provinsi dan kabupaten. Pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Yang pertama, pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi. Yang kedua, pemerintahan daerah kabupaten atau kota terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Sebagian kalangan penilaian bahwa kebijakan otonomi daerah di bawah UUD 32 2024 merupakan salah satu kebijakan otonomi daerah yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Prinsip-prinsip dasar pemikiran yang digunakan dianggap sudah cukup memadai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah yang pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan dan pendemokrasian kehidupan masyarakat diharapkan dapat memenuhi aspirasi berbagai pihak yang konteks penyelenggaraan pemerintah negara serta hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian dan penyelenggaraan otonomi daerah, kita dapat memperkirakan prospek ke depan dari otonomi daerah tersebut. Untuk mengetahui prospek tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan meninjau beberapa aspek dari otonomi daerah itu sendiri, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananalia. Saya di sini sebagai pemakalah 2 akan melanjutkan materi dari pemakalah 1, yaitu analisis prinsip pembiayaan pemerintahan daerah. Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipicu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan
pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi, pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah dikaitkan dengan pembangunan daerah, menggunakan pendekatan desentralisasi yang erat kaitannya dengan penerimaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah atau PAD, guna menciptakan kemandirian daerah. Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah memberikan transformasi kebijakan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat yang dapat dilihat dari sistem desentralisasi. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintahan daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan, pengeluaran di sektor publik yang meliputi belanja administrasi umum, belanja kebutuhan fiskal daerah, maka pemerintahan daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi atau bantuan dari pemerintahan pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah, dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pertama, ada pendapatan asli daerah atau PAD. PAD bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing, komisi dan potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaian barang atau jasa oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintahan pusat dilarang menetapkan peraturan tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor, sehingga menyebabkan ekonomi biaya. Ketentuan mengenai pajak daerah, restribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas yang pertama, dana bagi hasil. Dana ini bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan pajak penghasilan atau PPH. Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPH Pasal 21 dibagi antar pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Sedangkan dana bagi hasil dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi. Yang kedua, ada dana alokasi umum. Jumlah dana alokasi umum keseluruhan ditentukan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri, yaitu yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Jumlah ini untuk keseluruhan provinsi dan jumlah seluruh dana alokasi umum yang diterima oleh salah satu daerah, provinsi atau kota adalah apa yang disebut celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar hitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik, regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Yang ketiga, ada lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintahan pusat. Hibah dituangkan dalam satu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diatur dengan peraturan pemerintah. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah 3. Terima kasih. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang materi pembangunan daerah. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Niwayan Risa Dewi Apsari. Yang kedua ada Nikade Anna Nalia. Yang ketiga ada Nikomang Sri Indriani.
Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai pinjaman daerah. Pengertian dan batas pinjaman. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan pemerintah daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga pemerintah daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemerintah pusat yang dalam hal ini Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada keadaan dan perkiraan perkembangan perekonomian nasional. Yang kedua ada tidak melebihi 60% dari produk domestik bruto tahun bersangkutan. Penentuan batas maksimum tersebut dilakukan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri dan pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan atau pemotongan atas penyaluran dan pertimbangan oleh Menteri Keuangan. Sumber pinjaman. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan non-bank, serta masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintahan pusat, dananya bisa dari dalam negeri atau di luar negeri. Pinjaman pemerintah pusat yang dananya berasal dari luar negeri dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing melalui perjanjian penerus pinjaman kepada pemerintah daerah antara Menteri Keuangan dan kepala daerah yang bersangkutan. Pinjaman daerah yang berasal dari pemerintah daerah lainnya. Lembaga keuangan bank dan bukan bank dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah diterbitkan melalui pasar modal. Jangka waktu dan penggunaan pinjaman. Pinjaman daerah mungkin berupa yang pertama, pinjaman jangka pendek yang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman jangka pendek ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas dan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD. Pinjaman jangka menengah yang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Pinjaman jenis ini dipergunakan untuk membiayai persediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan dan harus mendapatkan persetujuan DPRD sebelumnya. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman jenis ini dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan dan harus mendapatkan persetujuan DPRD sebelumnya. Persyaratan pinjaman pemerintah daerah yang ingin mendapatkan pinjaman harus memperhatikan beberapa ketentuan dan persyaratan, yakni yang pertama ada pendapatan daerah atau barang milik daerah, serta pinjaman dari pihak lain tidak boleh dipakai sebagai jaminan. Yang kedua ada pemerintahan daerah yang bersangkutan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintahan pusat. 3. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Yang keempat ada rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh pemerintah pusat dan obligasi daerah. Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan untuk obligasi daerah yang dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.